fungsi yang sedang kami susun, yang kebetulan berjudul Peran Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan lokus di DKI Jakarta, jadi objek penelitian kami salah satunya adalah Kabankes Bangpol dengan FKDM dan jajarannya. Bisa kita mulai Pak? Ya. Yang pertama Pak, mohon izin Pak, boleh kami pinjam ini Pak daftar pertanyaan. Ada satu buat Bapak. Pak Dirham, yang ingin kami tanyakan sebagai Bapak Kabankes Bangpol, mohon penjelasan Pak tentang tupoksi dari Badan Kes Bangpol di Kota Administratif Jakarta Selatan. Apakah terdapat tugas Pak yang bisa dikategorikan sebagai tugas intelijen atau kerjasama intelijen atau dalam bentuk kewaspadaan dini? Baik Pak Irham nih ya. Siap. Panggilan siapa Bang? Irham Pak. Irham. Satu marga sama saya. Iya Pak. Beda dia aja. Ya, mulai lagi. Jadi emang tim kita, teman kami Bang Yasin itu sebenarnya sudah mencoba menjawab ini ya. Jadi memang sebagian besar itu lebih pas biar satu jawaban gitu ya, langsung ke provinsi. Sudah ya. Di situ banyak item-item yang bisa dijelaskan langsung dari level provinsi. Nah memang salah satu fungsi kami terkait koordinasi keamanan ketertiban tentunya dengan kalau di tingkat kota dengan TNI Polri di level Polres, Kodim gitu ya. Kemudian Bais perwakilan kota, Binda perwakilan kota. Nah itu yang langsung dengan TNI Polri-nya. Nah, kemudian terkait dengan fungsi-fungsi intelijen itu sebenarnya kita kan TNI Polri maupun pemerintah itu kebetulan ditugaskan di wilayah tidak punya kemampuan memantau secara keseluruhan. Sekaligus saja kami coba jelaskan itu sudah dilakukan antisipasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu dengan tadi membentuk tiga forum masyarakat yang punya beberapa fungsi yang dibeda-bedakan. Boleh selanjutnya saya jelaskan, misalnya yang pertama FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di sini di level kota dan provinsi itu merupakan forum kumpulan kerjasama antar agama, ya, 6 agama. Nah, kemudian mereka juga punya fungsi-fungsi tertentu selain tidak hanya untuk menjalankan ibadah supaya berjalan dengan baik, kemudian juga ada salah satu fungsi yang namanya memfasilitasi perizinan pengembangan rumah ibadah, yang itu penting banget dilakukan konsolidasi. Kemudian yang kedua yaitu forum pembauran kebangsaan. Nah, ini juga bentukan dari Kementerian Dalam Negeri yang memang hadir di tengah-tengah kita, dan bersyukurnya Jakarta Selatan minggu lalu sudah terbentuk dan kami punya kebanggaan yang luar biasa, kemudian kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita sehari-hari cuman bertemu permasalahan misalnya transportasi, kemacetan, banjir misalnya gitu, fasilitas umum dan sebagainya, dengan hadirnya FPK ini ya mewakili etnis-etnis yang ada di Nusantara di Indonesia, 34 ditambah 3 etnis India, Arab dan Tionghoa, ini memperkaya Hasan. Jadi bersyukurnya kami secara umum nih, kalau saya boleh membandingkan secara pribadi, kebetulan saya pernah juga tugas di Jakarta Barat. Kemudian saya juga pernah PLT di Jakarta Pusat, walaupun hanya 8 bulan sebagai Kes Bangpol Kota. Memang tipikal ciri khas masyarakat Jakarta Selatan nih luar biasa bagus sekali gitu. Kalau orang dulu bilang Jakartanya Jakarta, Selatan ya? Selatan. Iya. Makanya seorang Kesbang Kota kalau ditempatin di Jakarta Selatan pasti gemuk-gemuk. Banyak undangan. Iya. Iya Bapak. Luar biasa. Tidak pernah ketemu kata sulit
Baik, baik. Boleh UKPD lain, boleh SKPD lain, Baik, baik. tidak punya anggaran, mereka stop kegiatan. Ya. Iya. Tapi kalau Kesbang Nggak ada kemudian di Jakarta matinya. nggak ada matinya, nggak ada matinya. Baik, baik. Ya gitu ya ketua ya. Baik, baik, baik. Iya, nggak ada matinya. Jalan terus. Jadi tingkat partisipasinya tinggi sekali. Masyarakat Jakarta Selatan ini yang penting aku dikasih wadah, kemudian aku bisa berperan apa, gitu lah. Berperan apa? Nah ini kalau di Jakarta Selatan menurut saya terkait dengan peran dari forum-forum ini, kemudian selain dari forum Kesbang kan juga ada misalnya RT RW, Betul. LMK, di breakdown lagi ada juga tadi Dewan Kota ya, kemudian juga ada lagi Dasa Wisma, Karang Taruna dan sebagainya. Sebenarnya ibaratnya permasalahan di Jakarta Selatan itu udah disempitin begini, disempitin, Baik, baik. diperkecil gitu loh, dengan kita saling mengingatkan, saling memantau. Nah inilah menurut saya kami hadir pun menghadapi Bang Irham nggak sendiri, saya nggak berani kalau sendiri. Saya manggil teman-teman yang lain nih. Kami terima kasih Pak. Iya. Sekali datang Iya. semuanya hadir. Hadir. Luar biasa. Ini kalau tempat lain buset, konsolidasi sendiri mahal. Iya, iya, iya. Masuk dah Minimal di kafe. Ya. Cuman karena S3-nya di IPDN, jadi satu alumni. Iya. Ini yang sekolah bener. Bang Irham, kalau saya sekolahnya nggak bener. Ya, Pak, ya. Mungkin saya ngejelasinnya ngalor ngidul. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, ngalor ngidul, tapi kebahagiaan tersendiri buat ASN, Betul. buat TNI Polri. Betul. Kalau lu tugas di Jakarta Selatan lebih banyak senengnya, Siap. lebih banyak senengnya. Membaur ya Pak. Membaur. Dengan seluruh Kemudian perjalanan. hampir tiap hari ada tentengan, no, tentengan. Iya, ada tentengan. Iya, tentengan dulu. Betul. Jadi dari proses yang forum yang Bapak bentuk itu kan salah satunya forum kewaspadaan. Itu sebagai follow up dari tupoksi yang Tupoksi. dibentuk oleh Kesbang. Iya. Nah, dalam persoalan itu Pak, berarti sesuai tupoksi juga kan dijelaskan itu Pak. Salah satu tugasnya adalah mengumpulkan fakta, data, keterangan, Iya. dan informasi Iya. tentang situasi Polres Budi. Betul. Itu betul ya Pak, ya? Iya. Dilaksanakan di Dilaksanakan. Jakarta Selatan. Benar-benar. Oh, baik. Terus setelah informasi itu masuk, apakah ada proses pengolahan data Pak, di Kesbang Polda Jakarta Selatan? Sepertinya kalau itu seperti sekarang ini dengan zaman yang udah canggih ini cepat sekali gitu. Jadi teman-teman di wilayah, kalau kita yang ASN TNI Polri kan habis kerja pulang ke rumah. Betul. Nah, sementara yang punya kampung kan FPK, FKD, FKUB, RT RW dan semuanya. Nah, mereka lah yang jagain kampung. Betul. Jadi pada saat ada info-info awal, mereka dengan jaringnya masing-masing, karena sebagian besar juga ada yang terlibat di, kalau di Polri apa namanya Bang Henry? Kopda. Kemudian ada di Citra lagi. Mitra. ada Mitra di Jaya. Mitra. Mitra Jaya. Jadi informasi ini memang kita terima mentah ya. Mentah tuh dalam artian harus dicek ulang, dicek ulang. Kemudian untuk mengambil suatu keputusan juga dengan pembagian piket gitu kan, entah yang di TNI Polri maupun di ASN, itu bisa langsung melakukan pengecekan lapangan. Gitu. Artinya Bapak sebagai Kabinetkes Bangpol memberikan ruang ya kepada jejaring yang di bawahnya untuk melakukan penafsiran gitu Pak dari situasi yang ada. Iya. Artinya memberikan keleluasaan. Walaupun sebenarnya di Kesbangpol sendiri kan juga pasti diolah Pak, Iya. informasi itu Pak. Kemudian menurut Bapak dari situasi Polres kami, apakah ada mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik secara potensial maupun nyata dari pengalaman Bapak bertugas di Jakarta Selatan? Kita termasuk wilayah yang rute ya, terutama ya rute. Pengertian rute tuh kalau ada orang mau demo misalnya sederhana, pasti melipir ke wilayah Jakarta Selatan. Baik. Kita punya teman-teman di Kebayoran Lama, kemudian Kebayoran Baru yang pusat-pusat pemerintahan, kantor-kantor pemerintah, kedutaan-kedutaan besar. Nah, info-info itu memang biasanya lebih awal datangnya infonya ya. Minimal membuat antisipasi buat kita semua untuk melakukan hal-hal, melakukan antisipasi langkah-langkah ya. Biasanya info-info itu juga sebenarnya sih menyebar juga. Seorang ketua FKDM itu kan juga masuk dalam keormasan yang lain. Betul. Seorang ketua FPK termasuk juga masuk keormasan lain. Nah, Betul. info-info itu semuanya ditangkap tuh. Betul. Ditangkap.
kemudian dilakukan pendalaman-pendalaman, nah baru kita bisa ambil keputusan. Artinya ada upaya pencegahan dini ya Pak? Kalau itu ada pasti, Pasti ya? pasti. Menurut Bapak urgensinya seperti apa sih Pak? Maksudnya tingkat urgensinya itu apakah betul-betul ada upaya pencegahan dini dari informasi yang masuk? Terutama sekali kalau seadanya ini keributan antar etnis nih ya, antar etnis. Kalau keributan antar etnis itu yang kita hubungi adalah tokoh-tokoh etnisnya, gitu lah. Di sini yang paling sering mana sih? Yang punya Jakarta ya Bang Hendri. Sama Banten. Nah, Iya, paling Banten, kemudian Betawi. Cuma memang sekali lagi latar belakang mereka ribut juga masalah perut juga. Maksudnya kita cuma ngingetin ke mereka, nggak usah pada ribut, diatur aja jam tayangnya. Berarti batu bara Pak ya? Nah, Barang Tuhan bagi rata. Setuju. Selanjutnya Pak, dari informasi yang dihimpun dari FKDM, kemudian pembauran kebangsaan dan forum yang lain itu, informasi yang terkumpul, Kabankes Bangpol melaporkan Bapak ke kepala daerah dan ini kepala administrasi kota administrasi. soalnya sangat cepat sekali ya, sangat cepat itu kejadian tuh ya. Kalau pengolahan data kita mungkin juga dari Kementerian Dalam Negeri sudah bikin sistem pelaporan Puskomin namanya. Kami dengar ada Sikumbang Pak untuk di jajaran provinsi DKI. Oh iya. Di pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan, apakah sudah juga memiliki sistem informasi seperti itu? Atau hanya menggunakan grup WA atau Telegram? Oke. Jadi kalau kami di Jakarta Selatan ini menggunakannya Telegram yang pengendali akhirnya dari teman-teman FKDM kota. Nah, Sikumbang itu program yang bagus. Cuman memang kita baru mulai nih. Baru mulai. Jadi belum kita melihat kurangnya apa, kemudian mau kita perbaiki apa. Yang pasti itu udah operasional. Akhirnya kita pakai semua sumber. Dari semua sumber yang masuk ke Bapak itu dikaitkan dengan ancaman yang ada di wilayah Bapak. Menurut Bapak, apa perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi seperti cipta kondisi awal untuk mereduksi kemungkinan terburuk? Atau memang selama ini kan seperti Bapak jelaskan seperti itu? Jadi kalau di Jakarta Selatan ini tidak seribet, mohon maaf nih, tidak seribet Jakarta Utara kali ya, atau Jakarta Timur kali ya. Kalau di sini disesuaikan aja di kafe dan warung kopi ya. Iya, baik itu sudah masuk kategori cipta kondisi. Iya, itu sudah cipta kondisi. Cuma memang fungsi Kesbang itu kalau saya boleh perhatikan terkait dengan fungsi intelijen tidak setajam yang TNI Polri memang. Betul. Tidak setajam. Justru kami ini merawat sumber-sumber informasi FKDM, FKUB, FK supaya jangan pernah bosan-bosan ngasih info. Betul. Itu. Jadi kalau yang mengolah langsung kami memang tidak melakukan itu karena personil kita juga terbatas. Kemudian juga suka telat waktunya, suka telat. Nah, teman-teman yang di lapangan ini, masyarakat kita dalam forum-forum itu, dia akan pasti memberikan informasi kepada TNI Polri setelah menyampaikan ke kita. Pak Dirham ini, oh ya udah kita langsung sambungin. Yang penting kita jaga kewaspadaan. Dalam hal ini mungkin forum koordinasi pimpinan daerah ya Pak ya, yang bermain di situ Pak. Nah itu memang lebih taktis ya di level-level ini ya, level intelijennya. Baik. Kasih intel kayak gitu. Selama ini Bapak melihat ada peran nggak dari forum koordinasi pimpinan daerah Pak dikaitkan dengan penanganan situasi polisi sebut Ankam yang di wilayah Jakarta Selatan terutama? Saya sih melihat permasalahannya tidak terlampau mendasar, kemudian tidak terlampau dianggap suatu konflik gitu ya. Tapi secara formal. Tapi mereka terhubung. Terhubung. Kan itu juga merupakan tupoksi dari Kesbang Polri. Iya, terhubung. Urusan Forkopimda itu. Iya. Terhubung Pak ya? Terhubung. Kemudian untuk anggota Bapak, personil Bapak di Kesbang Pol maupun anggota dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini sesuai amanat dari Permendagri kan diharuskan mereka untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kemampuan intelijen Pak. Siap. Selama ini apa upaya yang sudah dilakukan Pak di Jakarta Selatan? Sebenarnya sih kalau tidak terjadi kondisi COVID seperti ini ya, mungkin kegiatan bimbingan teknis, kemudian orientasi dan sebagainya
bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi itu sudah ada ya Pak ya, sebelumnya sudah Sebelumnya dilakukan. sudah ada. Sudah dilakukan. Sebelumnya sudah ada. Bentuknya BIMTEK. BIMTEK, iya, BIMTEK dengan narasumber dari TNI Polri, BAIS dan BIN dan semuanya. Tetapi akhirnya kita belajarnya sambil ngobrol aja ya. Iya. Kita belajar sama Pak Praktis, Bima. ya. Iya, udah Praktis, begitu ya. doang. Iya. Karena Praktis. Kesbangpol udah Betul. terhambat terkait jumlah anggaran. Baik, monitor. Oke, Pak. Selanjutnya eh, kalau di tingkat level provinsi kan ada Kominda, Pak. Kominda ya. Kalau di tingkat Jakarta Selatan sendiri dengan aparatur penyelenggara Intelijen. intelijennya bentuknya seperti apa? Kita ada istilah kita disebutnya IPOLEK ya. Jadi kalau Kominda itu kan hanya di tingkat provinsi. Nah, sementara kita tuh tidak ada. Tetapi turunan-turunannya dari Pasi Intel Kejaksaan, Kasih Intel Kejaksaan, Pasi Intel Kodim, Baik. kemudian Korwil Bin, kita ada forumnya. Nah, Baik Pak, berikutnya saya apresiasi untuk seluruh forum udah Bapak bentuk. Pertanyaan kami berikutnya sesuai amanat Permendagri juga diharuskan ada tim kewaspadaan dini Pak, sampai level tingkat pemerintah kota administratif. Apakah itu sudah terbentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah? Tim kewaspadaan dini sebenarnya di Kepkupnya sudah ada. Kemudian di level SK wali kotanya memang kita belum. Baik, Pak. Jadi sebenarnya ya tinggal melanjutkan sih sebenarnya fungsi-fungsi tersebut. Baik, kalau boleh kami sambung Pak, sebenarnya pembentukan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah ini adalah suatu bentuk tindak lanjut dari diambilnya fungsi Kominda itu oleh Badan Intelijen Negara. Jadi sebenarnya secara nomenklatur isinya sama. Cuman kalau di Kominda itu Kabinda sebagai ketua, Kabankes Bangpol sebagai sekretaris, tetapi kalau di tim kewaspadaan dini pemerintah daerah itu kepala daerah atau kepala kota administratif sebagai ketua tim kewaspadaan dini. Sekretarisnya Kabankes Bangpol. Anggotanya itu ada Pasintel Kodim, ada dari Polres juga ada, kemudian dari Kejaksaan juga ada. Saya mohon maaf Pak, tapi sebenarnya SK-nya sudah ada ya Pak ya? SK-nya SK yang provinsi. kalau Iya. di tingkat kota administrasi belum. Tingkat ya, kota itu satu paket sama Satu provinsi. paket. Nah, jadi misalnya Paket. Jakarta Barat, Baik. wali kota ini udah ada tuh. Oh sudah di ada Lampiran. semua. Baik. Nah, itu udah ada. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Kalau forum kewaspadaan ini memang sudah terbentuk ya Pak ya? Iya. Dari awal ya. Iya. Dan sekarang apakah pernah dilaksanakan pertemuan-pertemuan Pak, baik secara formal maupun informal antara Bapak dengan forum kewaspadaan ini dengan penyelenggara intelijen negara lainnya yang ada di Jakarta Selatan? Kami dengan kondisi kayak gini paling pun kemarin-kemarin itu masih via ini ya, daring ya, daring. Cuma memang setelah 2 minggu kemarin kita udah sempat nih kumpul nih sama FPK, FKUB, FKDM, sama juga jajaran komin ini tim kewaspadaan. Udah mulai ketemu lagi nih, udah mulai tatap muka lagi, sudah mulai. Dan itu akan kita lanjutkan secara rutin. Kemudian dari seluruh aktivitas itu menurut Bapak adakah suatu benefit atau suatu kebaikan gitu Pak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kota administratif Jakarta Selatan? Oke. Yang pasti itu timbal balik ya, timbal balik. Kalau kami sih betul-betul meyakini peran serta dari masyarakat kita yang tergabung dari forum itu luar biasa. Jadi tim kewaspadaan dini ibarat katanya mereka akan memberikan isu, memberikan info, kemudian prediksi-prediksi ke depan seperti apa. Dalam kondisi tersebut diminta peran kita apa dari masyarakat. Nah, itulah nanti akan ditindaklanjuti oleh forum-forum. Dan ini memang sangat penting sekali selalu dilakukan. Pak, itu semua ya aktivitas yang dilakukan Bapak dan seluruh forum itu pasti Bapak laporkan ya kepala daerah ya? Iya, ke wali kota. Ke wali kota ya. Ditembusi nggak Pak untuk instansi-instansi vertikal yang lain Pak? Yang memang berkaitan mungkin dengan isu yang sama dari instansi vertikal yang lain? Kayaknya sih langsung komando mereka masing-masing tuh dari kalau kita lagi konsolidasi dengan TNI Polri, BAIS, BIN, BAIS, mereka ke komandannya lapor gitu. Oke. Nah, kalau kami ke wali kota dan Kesbang provinsi. Dari manfaat dari seluruh kegiatan yang dilakukan itu Pak, menurut Bapak adakah pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan Pak oleh wali kota? Oh, itu udah pasti otomatis. Pasti, ya. Pak, ya. Udah otomatis, iya. Absolut Pak ya. Iya. Baik Pak.
Kemudian bagaimana sih Pak Bapak menentukan penempatan personil di Badan Kes Bangpol ini Pak? Terutama yang menyangkut tentang kewaspadaan dini. Apakah ada syarat-syarat khusus atau memang siapa saja boleh menempati di situ Pak? Kalau Bapak kan memiliki kabit kan di situ kan? Oh iya. Kabit kewaspadaan dini dan Hmm. kerjasama intelijen. Bagaimana itu? Kesbang tuh salah satu UKPD yang lagi kekurangan personil memang. Kekurangan personil. Baik Pak, betul. Kondisi terkarang aja yang 2 kasubit kosong ya. Betul. Dua Nah, kasubdit kosong. Baik. Jadi kita kalau boleh cerita hanya dari Kasuban Kesbang kepala kantor nih sampai dengan level admin cuma 9 orang. Cuma 9 orang. Iya, jadi kalau nutupin wali kota seluas Jakarta Selatan kayaknya juga kurang. Cukup Kurang ya. banget. Tapi pede saya, Pede, ya. pede karena Betul. pasukannya banyak. Makan di mana aja, Bang. Iya, Iya, iya. Iya. Kemudian ada semacam opini Pak yang berkembang di jajaran pemerintahan daerah itu bahwasanya orang yang menempati jabatan di Kesbangpol itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak produktif di perangkat daerah yang lain, atau justru diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kebijakan kepala daerah. Itu opini itu benar atau tidak? Saya nggak lihat ya. Saya bergabung di Kesbang ini tuh udah hampir 8 tahun. 8 tahun. Dan saya juga bisa lihat profil-profil teman-teman. Jadi kalau masih terdapat anggapan kayak gitu, mungkin itu warisan-warisan lama kali Warisan lama. dulu. Mungkin di daerah lain. Mungkin kali di daerah. Kalau di sini mah Bukan Jakarta Selatan. enggak, bukan DKI, bukan DKI. Bukan. Baik kalau gitu Pak. Jadi pertanyaan berikutnya Pak, kami sudah lihat ada peraturan gubernur tentang proses rekrutmen untuk anggota FKDM Pak. Sebenarnya ada persyaratan khusus nggak Pak? Sehingga bisa bapak-bapak ini dipilih menjadi anggota FKDM di Jakarta Selatan. Atau siapa saja bisa gitu. Atau ada persyaratan khusus? Persyaratan khusus itu tidak ada. Persyaratan khusus tidak ada. Hanya umum-umum aja. Kalau FKDM terkait dengan usia produktif ya itu menjadi standar. Kalau udah 60 berarti suruh istirahat. Nah kemudian pendidikan masih SMA dan S1. S1 ya. Iya. Nah kemudian memang di situ kan dalam proses rekrutmen itu ada tim seleksi. Ada seleksi. Baik. Nah disitulah yang mencoba menggali dalam diskusi-diskusi ini orang apakah sudah berpengalaman atau belum. Kalaupun belum, Oke. bukan berarti dia tidak bisa kan. Oke. Tapi dari pada saat tanya jawab itu dia punya niat. Oh luar biasa nih kalau kami gabung di FKDM. Toh kita juga nggak, kalau bicara apa ya, mohon maaf nih, honor juga kan nggak seberapa. Baik. Tetapi mereka pengennya punya peran lebih di masyarakat. Berarti yang menjadi pertimbangan provinsi maupun kota administratif itu kan yang pertama tingkat pendidikan Pak ya. Dengan pendidikan. Kemudian pengalaman atau minat Pak ya. Iya. Adakah pertimbangan yang bersifat bahwasanya anggota FKDM itu memang adalah orang-orang yang memiliki akses nih ke dalam permasalahan di konteks tersebut HANKA, baik dalam dimensi wilayah dan dimensi persoalan yang ada di lapangan maupun dimensi lain. Intinya akses Pak. Apakah ada pertimbangan itu? Pengalaman kami kalau melihat tim sel, kemampuan untuk memiliki akses itu setelah berjalan. Setelah berjalan. Artinya dibina ya Pak. Dibina. Iya. Artinya baik Pak. Oh, seperti itu. Kemudian yang mau saya tanyakan Pak, jumlah FKDM di Jakarta Selatan nih jumlahnya berapa sih Pak? Berapa? 556. 556. Itu yang di Jakarta Selatan. Aja, iya. Jadi 556 itu artinya mulai dari tingkat kota, kemudian kecamatan, sampai dengan tingkat kelurahan ya. Kelurahan. Artinya kalau di breakdown lagi di tingkat kelurahan itu kira-kira ada berapa anggota FKDM? 65 kali 7 7 kali 65. 65 Kali 7 orang. 7 kali 7. Berarti tiap kelurahan 7 orang ya. Iya. Kelurahannya kita ada 65. 65. Oh, berarti tiap kelurahan 7 ya. Pak. Iya. Menurut Bapak jumlah seperti itu apa sudah memadai Pak untuk kegiatan yang bersifat tugas kewaspadaan ini Pak? Kan kita kerja nggak sendiri. Kerja nggak sendiri? Iya. Baik. Di situ ada RT RW LMK, kemudian ada tokoh masyarakat. Oke. Nah, kami selalu mendorong teman-teman ini perbanyak linknya. Ya. Artinya sudah memiliki jejaring secara Iya. informal Pak ya? Sudah. Sudah memiliki jejaring secara informal. Mm-mm. Baik Pak.
Yang berikutnya Pak, apakah sudah ada sistem informasi seperti si kumbang itu? Sudah Bapak jelaskan tadi sudah ada Pak. Kalau kita udah Sudah berjalan, ada. tapi Nah, masih perlu di-upgrade lagi. iya, Pak, ya? masih perlu. Oke. Terus bagaimana proses input datanya Pak? Dilakukan secara rutin berarti di Kesbangpol. Rutin, iya. Jadi data yang dari FKDM berarti masuk ke aplikasi si kumbang itu Pak ya? Atau melalui Telegram Pak ya? Kita Lebih efektif mana Pak? Telegramnya atau si kumbangnya Pak? kalau kami menilai lebih efektif Telegram Telegram. karena sementara ini yang bisa dibaca, diakses dengan semua level tingkatan itu Telegram. Telegram Tetapi bukan berarti si kumbang tidak efektif, tapi ini kan masih dalam proses. dalam proses. Nah, masih dalam proses. Ibaratnya nih kita lewat Telegram ikut, nah, si kumbang sebagai pengendali tingkat provinsi pun nanti kita ikut. Baik. Dan input datanya itu secara periodik Pak ya dilakukan Pak? Setiap hari ya. Setiap hari. Ya. Tapi kalau si Puskomin yang dimiliki oleh Polhum Kemendagri itu tidak menjangkau sampai kota administrasi Jakarta Selatan. Sebenarnya sih mereka udah buka link gitu ya. Sudah Cuman buka link. Cuma memang itu kan terkait dengan ini ya, kesadaran untuk melaporkan, Baik. kemudian kualifikasi laporan mana aja yang harus dinaikkan. Nah ini memang belum begitu bisa dipahami oleh banyak orang gitu. Tapi aplikasinya sudah ada Pak. Sudah di kantor ada. Kesbangpol. Sudah. Sudah menjangkau Pak. Sudah menjangkau, Puskomin sudah menjangkau. Baik. Kemudian dari semua yang Bapak ketahui tentang situasi Polexus Putankam itu, apakah Bapak sudah melakukan pemetaan situasi gitu Pak, berdasarkan kondisi Polexus Putankam, atau paling enggak ada database gitu Pak? Oh database ada. Database ada. Database ada. Iya. Database ada. Baik, Pak. Kemudian untuk kegiatan koordinasi Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi sebenarnya sudah ada Pak ya? Sudah Maupun ada. dalam bentuk informal maupun dalam bentuk formal Pak. Iya. Terus pengaruh dari informasi yang Bapak tampung dari FKDM maupun dari penyelenggara intelijen negara yang lainnya yang ada di wilayah Bapak itu, apakah setelah Bapak himpun itu, apakah memiliki pengaruh sih Pak terhadap penentuan kebijakan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan? Ataukah tidak ada pengaruh sama sekali Pak? Kita ini kan tingkat kotanya administratif ya. Iya betul. Nah, jadi kalau di tempat lain tuh yang namanya bupati emang raja wilayah kan. Betul. Nah kalau kami yang kami laporkan tidak hanya ke wali kota, tapi ke Kaban Provinsi. Kaban Provinsi. Nah di Kaban Provinsi pun akan diolah lagi di sana. Betul. Jadi sepanjang informasi yang kami dapat dan berpotensi negatif dan antisipasi, kita akan laporkan. Tetap nanti ujung-ujungnya tergantung di perintahnya nih. Yang pasti kalau dalam suatu situasi antisipasi yang pasti FKDN kelurahan udah ngumpul loh semua tuh. Kalau di tempat-tempat yang kira-kira bisa diprediksi ya, misalnya antisipasi. Dan FKDN juga ini pada pakai rompi, kebetulan lagi ada formilnya acara. Iya. Selebihnya sih nggak pernah pakai rompi-rompi nih karena terkait dengan intelijen. Gak apa-apa Pak, ini saya senang sekali Pak ada dokumentasi pakai rompi. Oh iya. jadi kelihatan benar gitu. Kayak- Barang itu ada gitu. Kayak orang bener ya. Barang itu ada. Tapi sebenarnya kan Pak, kami pengen meneliti sih Pak. Maksudnya kami sebenarnya secara personal sebagai peneliti sebenarnya berdasarkan pengalaman sebelumnya memiliki keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan oleh FKDM, Kesbangpol maupun penyelenggara intelijen yang ada di wilayah itu telah terhimpun datanya dan dihimpun oleh Kaban Kesbangpol, dilaporkan ke atas. Itu walaupun sedikit persentasenya, tapi sebenarnya menurut kami secara pribadi itu memiliki pengaruh terhadap perumusan kebijakan. Ini berdasarkan fakta empiris di daerah yang lain, Bapak setuju nggak dengan pendapat itu? Iya. Jadi kan informasi itu bisa dikumpulkan dari semua. Iya. Ya. Sekali lagi ada perintah pimpinan yang taktis yang langsung dikerjakan, ada perintah pimpinan yang masih menunggu kolektivitas dilakukan. Baik. Nah, memang tugas-tugas intelijen itu ya begitu tadi tuh. Pokoknya kita ngumpulin aja kan. Ngumpulin aja dari berbagai sumber, kemudian dikaji, kemudian dihitung tingkat kepentingannya, kesegaraannya. Baik. Nanti tinggal kita lakukan perintah pimpinan. Baik. Sejauh mana sih Pak informasi yang Bapak terima selama ini dari seluruh bagian yang ada terhadap ketahanan kondisi Polexus Putankam di wilayah Jakarta Selatan?
Karena kan kita bicara indeks ketahanan nasional itu tiap tahun kan memang dikeluarkan, Pak. Termasuk dari level kota administrasi sampai level provinsi di seluruh Indonesia. Nah, menurut Bapak ada pengaruhnya nggak Pak dalam upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan bidang politik kegiatan yang Bapak lakukan terutama dalam konteks kewaspadaan diri? Semakin menurut saya, semakin kita banyak bergaul, berkomunikasi, kemudian memperlebar jejaring, ya, itu merupakan antisipasi, ya, langkah antisipasi apabila terjadi, ya, kemungkinan terjadinya bencana informasi seperti itu. Dan sekali lagi Jakarta Selatan ini yang saya bilang tadi udah dikotak-kotakin gitu, Komandan, udah dikotak-kotakin. Jadi insya Allah tidak ada sesuatu yang luar biasa kecuali memang ada niat ngapain yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau ada ciri-ciri gitu, tapi itu kan udah berkat upaya juga Iya. yang dilakukan oleh masyarakat, FKDM maupun Kesbangpol kan, Pak. siap ya, Artinya kan berpengaruh gitu Pak. berpengaruh. Positif kan, Pak, Mm-mm. kegiatan yang Bapak lakukan Iya, siap. terhadap ketahanan nasional yang Iya. Terus Pak, ini mohon maaf Pak, ini saya bahas dalam konteks teori good governance Pak. Wah. Di situ salah satunya ada quick response Pak. Pak, Pak Papi silakan jawab bentar. Ya. Ada kriteria quick response Pak di situ. Jadi sebenarnya quick response ini kan respon yang cepat gitu Pak dari pemerintah untuk mengatasi kebutuhan dari subkultur sosial atau masyarakat. Bagaimana sih Pak kontribusi Kesbangpol, kemudian forum-forum yang ada, terus jajaran intelijen yang ada di daerah itu untuk menciptakan quick response itu Pak? Sebenarnya Komandan, dengan adanya grup-grup WA ya, Baik. curah informasi, Baik. toh yang kerja itu nanti kan semua UKPD, semua UKPD. Jadi kalau TNI Polri pun juga begitu, dia pasti nggak jauh-jauh tuh dari Satpol PP, dari Kesbangpol. Baik. Jadi kalau ada potensi-potensi yang harus ditindaklanjuti oleh UKPD lain, itu nggak bakal lama kalau di kita, langsung tindak Tidak lanjut. lama, langsung ditanya. Langsung Berarti tindak lanjut. ada pengaruh yang Iya. signifikan. Iya, siap. Kemudian dari kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol ya, Pak dan jajarannya, ada nggak Pak kontribusinya Pak terhadap pengumpulan feedback? Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh subkultur kekuasaan dalam ini pemerintah ya, kan berhubungan dengan yang diperintah, dalam hal ini kan subkultur sosial atau masyarakat. Nah, interaksi antara yang diperintah dengan yang memerintah ini kan dua arah Pak. Di situ peran ada nggak Pak dari Kesbangpol maupun forum dan jajaran penyelenggara intelijen yang ada di Jakarta Selatan untuk membantu proses kelancaran interaksi atau feedback ini Pak? Kalau DKI kan terkait dengan kesulitan atau temuan-temuan wilayah itu udah ada di aplikasi apa? Jaki atau banyak yang lain CRM semuanya, dan itu langsung ngeling dong sama LO UKPD masing-masing. Ya. Nah, pada saat itu udah dijalankan pun informasi balik lagi ke kita tuh. Nah, kami memang sih lebih taktis tuh lewat pengurus RT RW sih sebenarnya ya. Lebih taktis mana Pak? Dengan FKDM atau pengurus RT RW Pak? Dengan persoalan feedback yang kita tampung dari masyarakat. Karena itu dibutuhkan oleh kepala daerah juga Pak. Iya. Bukan kadang sih. RT RW itu justru lebih mengandalkannya lewat FKDM. Lebih mengandalkan FKDM. Makanya kita tuh selalu dalam setiap kesempatan menekankan kepada jajaran FKDM, lo harus kenal RT, lo harus kenal RW, dan dipelihara itu komunikasinya. Supaya kalau ada info-info yang segera, si RT RW itu nggak ragu-ragu, supaya ditindaklanjuti. Jadi dia bisa juga lapor kepada RW dan kepada lurah atau kasipemnya, juga bisa lapor kepada kami nih, FKDM. Nah kalau lapor ke kami, biasanya kita langsung tindak lanjut di level kecamatan lagi. Kalau terkait dengan UKPD, fungsi UKPD. Tapi kalau terkait dengan fungsi intelijen, tentu dengan TNI Polri. Bisa dari, ini teman-teman ini kan yang namanya apel cipta kondisi udah bukan main, emang rajinan FKDM daripada TNI Polri sebenarnya. Kalau suruh apel, dia tahu saya juga bingung, FKDM di sini demen banget suruh pada berdiri. Bapak waktu Kayak gitu, pada berdiri demen banget. Waktu Bapak di Jakarta Barat kan saya sudah pernah lihat SK FKDM itu. Kemudian saya lihat Bapak sudah bagi per bidang-bidang. Oh iya. Bidang ideologi, politik, Iya. ekonomi. Ini di Jakarta Selatan apakah Sama. sama saja? Iya. Kalau diperkenankan boleh nggak kami minta salinan SK yang seperti Bapak pernah
kasih ke kami dulu waktu di Jakarta. Bisa nanti di email bisa Seperti ya. itu. Hmm. Siap. Ini kan kita juga ada sekretaris FKDM Kota nih. Oh, siap. Jadi kendali pelaporan Oh, sama siap. Bang Dwi nih. Iya. Kayak benar kita. Pak, terakhir Pak, pertanyaannya Pak, kan ini ada Kesbangpol, kemudian ada beberapa forum yang dibuat Siap. oleh Kesbangpol, kemudian ada intelijen TNI, Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya. Menurut Bapak sebenarnya strategi atau bentuk kerjasama seperti apa sih Pak yang ideal gitu Pak dalam rangka kesuksesan peran kewaspadaan dini di wilayah Jakarta Selatan? Mungkin ada saran dari Bapak. Sebenarnya kembali lagi ke fungsi Kesbangpol. Jadi Kesbangpol itu menurut saya stressingnya adalah memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat Betul. yang diwakili oleh forum-forum ini sementara nih ya. Betul. Memberikan pemahaman yang luas di masyarakat. Gimana sih ciri-ciri yang harus dilaporin? Betul. Nah kita nih 2 tahun ini ya mandek ya. Mandek memang, mandek. Mandeknya maksudnya Itu tadi Karena karena kami tidak ada anggaran untuk melakukan tadi sosialisasi BIMTEK. Apalagi ini kan FKDM kan baru kemarin nih yang sebenarnya itu kecamatan. bukan termasuk objek penelitian kami Pak, tetapi karena Bapak udah sampaikan itu mungkin menjadi bahan bagi kami Pak. Iya. Untuk peningkatan kapasitas itu perlu didukung anggaran yang memadai. Otomatis. Karena saya lihat anggaran di provinsi cukup besar sebenarnya Pak untuk kegiatan yang diwadahi oleh Kesbangpol. Sama sih. Tapi mohon maaf Pak, kami nggak membahas itu di luar fokus penelitian kami. Jadi lebih kepada BIMTEK-nya, itu BIMTEK-nya yang kita dorong. Jadi BIMTEK itu kan tidak hanya sasaran forum kita, di situ juga ada tokoh masyarakat lain yang kita libatkan. Ya sekarang kami betul-betul mengandalkan kesadaran dari masing-masing nih. Di tingkat kecamatan mereka sendiri juga melakukan. Mereka modal aqua, gorengan biasanya begitu sih, ide jalan juga. Karena rasa memiliki wilayahnya itu udah luar biasa kesadarannya. Jadi kalau orang mau coba-coba ganggu, justru kita yang ASN-nya malah ulangi TNI Polri yang nahan, jangan. Ada tahapannya, ada disalurkan kemana kayak gitu. Jadi kalau untuk posisi fungsi-fungsi intelijen, kemudian dilanjutkan lagi ke kewaspadaan dini masyarakat yang melibatkan beberapa ke forum, kemudian juga lembaga-lembaga masyarakatan. Kalau di kita nih udah berjalan. Tinggal kita melihara aja, tinggal kita tingkatkan lagi pemahamannya. Mudah-mudahan semakin canggih lagi nanti. Terima kasih banyak Pak Dirham. Iya. Selanjutnya apa boleh kami wawancari Ketua FKDM atau Saya tanya dulu. Bersedia di wawancara? Iya. Baik Pak, mohon maaf Pak. Saya izin dulu. Siap Pak, siap. Kita break dulu mungkin Pak ya. Aduh. Siap. Selatan Bapak Hafiz. Mohon maaf Pak Hafiz, saya lupa. Pak Hafiz, saya izin bertanya. Pak, dalam kegiatan kewaspadaan ini yang juga dilakukan oleh FKDM sebagai forum yang berada di bawah binaan Kesbangpol, apakah dilakukan proses pengumpulan informasi Pak setiap hari? Baik, terima kasih Pak. Jadi FKDM itu berjenjang. Kita di tingkat kota itu ada 11 personil yang kita tugaskan untuk mengampu masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Ya, jadi 11 personil FKDM kota itu tiap hari itu ada di wilayah. Kemudian di wilayah kecamatan itu kita ada 10 personil tiap kecamatan. Nah, mereka juga mengampu kelurahan yang ada di wilayahnya. Nah, di tingkat paling bawah, di tingkat kelurahan itu ada 7 personil dan dia pun mengampu wilayah RW Pak ya? Ya, nah jadi di dalam FKDM Jakarta Selatan ini kebetulan diisi oleh rekan-rekan dari berbagai ormas, dari berbagai latar belakang. Jadi pengumpulan informasi itu sangat terbantu dengan jejaring-jejaring yang ada. Bapak memiliki jejaring ya? Ya, ada jejaring. Kayak seperti saya latar belakangnya saya ini dari Ansor, dari Banser, dari KNPI, dari Karang Taruna. Nah, Karang Taruna sendiri kan ada sampai ke tingkat unit RW bahkan RT. KNPI juga ormasnya banyak begitu. Jadi hampir semua yang tergabung di FKDM itu tentunya adalah orang-orang yang punya latar belakang. Ya, kita sebutkan aktivis lah begitu. Begitu Pak. Baik Pak. Kemudian dari laporan-laporan informasi yang Bapak kirimkan beserta jajaran FKDM yang kirimkan itu
Berarti informasinya itu informasi dasar ya Pak? Ya. Begitu dapat informasi langsung dikirim Pak? Betul. Berarti tidak ada proses mengevaluasi atau menganalisis secara singkat? Ya. Jadi begini Pak, ada prinsip temu cepat, lapor Temu cepat. cepat lapor cepat. Nah, Intelijen banget Pak itu. Ya, jadi ketika baru kejadian itu Bang langsung dilaporkan. Baik. Tapi nanti setelahnya itu ada pelaporan yang kita kasih jeda waktu itu 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Ya, maksimal sudah laporan lengkap. Dari wilayah Dari proses RW, ya dari bawah. Paling bawah RW ya, ya? Bukan, kelurahan. kelurahan. Ya. Dari kelurahan. Ya, dari itu kelurahan melaporkan otomatis itu langsung tembusan, Pak. Langsung tingkat kecamatan dan kota. Iya, baik. Nah, itulah nanti yang kita sampaikan ke pimpinan, apakah informasi ini layak disajikan kepada pimpinan atau cukup kita selesaikan di bawah. Di dalam grup itu apakah Kabankes Bampol sudah termasuk di dalam grup itu Pak? Jadi ada fungsi-fungsi Apa terpisah Pak? ada fungsi-fungsi Kesbampol yang ada di dalam grup-grup Telegram dan ada di grup-grup WA 10 kecamatan itu ada. Ada Pak. Ada. Jadi tidak harus kepala Kesbang. Kepala Kesbang itu adanya di grup tingkat pimpinan kota. Tingkat pimpinan. Tapi jejaringnya Kesbang, ASN itu ada di semua grup 10 kecamatan ada. Jadi Kabankes Bampol menerima laporan itu dari Ketua FKDM atau dari siapa Pak? Nah, bisa dari informasi yang ada di grup, tapi ada kalanya informasi tertutup. Nah, informasi tertutup itu tentunya dari para ketua, begitu. Oh, begitu Pak. Ya, baik Pak. Kemudian selanjutnya Pak, dari informasi-informasi yang masuk itu Pak, pasti ada di antaranya yang menyangkut potensi ancaman. Betul. Ada potensi ancaman. Menurut Bapak, dari potensi-potensi ancaman yang ada itu, apakah perlu diadakan upaya untuk pencegahan? Ya, biasanya kalau ada potensi ancaman itu tentunya kita lapor dengan pimpinan pemerintahan terkait. Nah, itu tentunya akan dibicarakan di level pimpinan dengan 3 pilar yang ada. Nah, nanti baru arah kebijakannya akan seperti apa. Begitu. Artinya Bapak sebagai FKDM diberikan ruang nggak oleh Kesbampol Jakarta Selatan apabila situasinya benar-benar urgen banget dan Bapak paham betul situasi itu atau anggota FKDM paham betul situasi itu, diberikan nggak ruang untuk menyelesaikan atau mencegah secara dini gitu. Jadi prinsipnya begini, kita ini sebatas mengumpulkan informasi, data dan fakta di lapangan. Kita melaporkan ada pimpinan, tapi ada kalanya pimpinan itu mempercayakan kepada kita. Meskipun sebenarnya ini di luar tupoksinya FKDM, FKDM hanya menyampaikan, menganalisa data informasi kepada pimpinan, tapi ada kalanya pimpinan juga menugaskan kepada kita untuk menyelesaikan itu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, cipta kondisi. Cipta kondisi. Ada kalanya misalnya akan ada sekelompok orang yang akan mendemo ke kantor wali kota. Ya, betul. Nah, tentu kita menyampaikan kepada pimpinan bahwa hari ini jam segini ada kelompok massa dari unsur ini akan unras ke wali kota. Nah, kita sampaikan kepada Kesbang, kepada pimpinan. Nah, biasanya pimpinan menanyakan kembali apakah ini bisa dicegah, bisa diselesaikan tanpa harus dibawa ke wali kota. Nah, karena jaring-jaring yang ada kita latar belakangnya banyak yang aktivis kampus, aktivis mahasiswa. Nah, banyak demonstrasi di wali kota itu bisa kita selesaikan sebelum nyampe ke wali kota. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau tanya kepada Bapak, kemampuan Bapak dalam kewaspadaan dini dan pengumpulan informasi ini Bapak peroleh dari mana? Apakah secara otodidak ataukah Kesbampol Jakarta Selatan pernah mendidik Bapak? Ya, jadi pada saat kami awal direkrut itu pada 2008 itu kami langsung diberikan pembekalan. Walaupun pembekalan itu beda dengan pendidikan intelijen, tetapi berlangsung misalnya bulan ini ada pertemuan sekian hari, nanti bulan depan ada, dan itu dari tahun 2008 itu selama ini sering dilakukan baik oleh Kesbang provinsi maupun Kesbang wilayah. Begitu. Karena sesuai peraturan Kemendagri sebenarnya seluruh jajaran FKDM itu wajib mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas kemampuan intelijen. Ya. Betul. Dan di dalam peraturan Mendagri itu jelas tertuang di situ pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan yang dimiliki oleh penyelenggara intelijen negara. Ya.
Ya. Jadi itu hak Betul. Bapak sebagai FKDM. Ya. Dulu kami pernah ditawarkan Pak pendidikan selama 3 bulan, tetapi kalau 3 bulan mungkin personil FKDM itu kan usia 25 sampai 60. Sepertinya kalau harus pendidikan 3 bulan tidak mungkin gitu loh. Nah, jadi memang kami sadari juga bahwa ilmu intelijen yang diberikan kepada kami memang masih dasar-dasar saja begitu loh. Hanya saja kalau kami ini setiap bulan itu ada rapat koordinasi dengan tadi itu Pak, ada dari unsur BAIS, BIN, Pasi Intel, Polres segala macam. Bapak dilibatkan di sini? Ya, memang kalau dalam rakor itu kita mengundang Pak, menghadirkan. Jadi ada timbal balik informasi kekinian ya, situasi Jakarta Selatan seperti apa, wilayah mana seperti apa. Nah, itu juga para ketua kecamatan melaporkan situasi potensi ATHG-nya itu dilaporkan. Itu temporer atau terjadwal, Pak? Selama ini sih terjadwal setiap bulan Pak, tapi karena pandemi ini kita jumpanya Zoom Meet Pak. Jadi itu bentuknya pertemuan formal, Pak? Pertemuan formal terbatas FKDM kota dengan para ketua kecamatan. Begitu. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian kalau secara informal bagaimana Pak dengan mereka yang Bapak sebut tadi? Nah, kalau di luar itu hampir semua ketua kecamatan kelurahan itu sudah punya akses informasi lah dengan jaring gitu. Dan perlu saya sampaikan juga, ini mungkin sebuah kebanggaan juga, beberapa anggota FKDM itu direkrut di jaring Kodim, di BIN, di BAIS. Itu resmi Pak, ada SK pimpinannya ada. Gitu. Jadi mungkin itu sebuah ya prestasi teman-teman FKDM lah yang masuk ke jajaran itu. Walaupun tidak banyak, tidak semuanya. Menurut Bapak sebagai ketua FKDM, apakah di wilayah Jakarta Selatan ini ada ancaman, gangguan atau hambatan atau tantangan yang berkaitan dengan kondisi kita meskipun Jakarta Selatan ini relatif aman, relatif damai, tetapi kita selalu woro-woro untuk antisipasi. Kita pernah mencatat bahwa pernah terjadi keributan antar ormas 2 huruf dengan 3 huruf, dan kebetulan saat ini perwakilan 2 huruf 3 huruf itu sudah ada di dalam FKDM, sudah masuk semua. Jadi informasi awal itu sering kita dapatkan gitu. Misalnya ada sengketa ini tanah di Pancoran depan pom bensin, sengketa di Pesanggerahan segala macam, kita dapatkan itu dari anggota ormas yang kebetulan sudah ada di FKDM. Jadi artinya gitu. Bapak menjelaskan di situ FKDM sendiri sebenarnya secara informal memiliki jaring atau agen-agen ya. Iya. Dalam konteks intelijen itu walaupun secara informal Bapak punya jaring ya. Betul. Punya agen ya. Itu terdata atau secara personal aja? Itu personal, dan itu memang tergantung kemampuan individu anggota yang ada di lapangan gitu. Memang kemampuannya tidak sama gitu loh. Tapi banyak potensi yang sudah diajarkan oleh para mentor-mentor lah begitu. Menurut Bapak apa yang dilakukan FKDM itu memiliki kontribusi yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta Selatan? Saya yakin iya. Bapak yakin? Yakin sekali, karena buktinya dari pertama dibentuk itu 2008 memang tidak banyak yang berminat, dan perhatian pemerintah juga mungkin belum seberapa, tapi kemudian ada peningkatan perhatian pemerintah, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Buktinya kami FKDM kota itu hanya 11 orang, tetapi waktu itu pendaftaran sekitar 80 orang. Nah, itu jadi tentunya ya